Amel duduk di bangku taman, menatap anaknya yang sedang bermain ayunan. Suara tawa dan teriakan ceria anak-anak mengisi udara, tetapi hatinya terasa kosong. Sejak perceraian yang menyakitkan, hidupnya seolah terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap hari, ia bangun, menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, dan kembali ke rumah yang sepi. Meskipun ia mencintai anaknya, Amel merindukan kehangatan dan cinta yang pernah ada dalam hidupnya. Hari itu, matahari bersinar cerah, dan angin sepau-sepau membawa aroma bunga yang mekar. Amel menghela napas, berusaha mengusir pikiran kelam yang menghantuinya. Ia melihat sekelompok ibu muda yang tertawa dan berbincang, dan rasa cemburu menyelinap ke dalam hatinya. Kenapa mereka bisa begitu bahagia? Kenapa ia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama? Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sosok pria yang baru saja memasuki taman. Raka, pria tampan dengan tubuh atletis dan senyum yang menawan, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Amel merasa jantungnya berdegup kencang saat Raka melangkah mendekat. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria itu, yang seolah memiliki daya tarik magnetis. Raka menghampiri Amel dan anaknya, memperkenalkan diri dengan suara yang dalam dan hangat. "Hai, saya Raka. Baru pindah ke sini." "Anakmu lucu sekali," katanya sambil tersenyum. Amel merasa wajahnya memerah, dan ia tersenyum malu. "Terima kasih, namanya Dika," jawabnya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergetar. Percakapan mereka dimulai dengan obrolan ringan tentang cuaca dan anak-anak, tetapi seiring waktu, topik pembicaraan semakin dalam. Raka bercerita tentang kehidupannya di luar negeri, petualangan yang telah dilaluinya, dan impian-impian yang ingin dicapainya. Amel terpesona oleh cara Raka berbicara, dengan semangat yang menggebu-gebu. Ia merasa seolah terbang ke dunia yang berbeda, jauh dari kesedihan yang selama ini membelenggunya. Ketika Dika berlari ke arah mereka, Amel tersadar dari lamunan. Raka tersenyum lebar saat melihat Dika berlari dengan penuh semangat. "Anakmu sangat energik," ujarnya, dan Amel merasa bangga. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang menggelayuti. Apakah ia siap untuk membuka hati lagi? Apakah ia berhak merasakan cinta setelah semua yang telah terjadi? Hari-hari berlalu, dan Amel dan Raka semakin sering bertemu di taman. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan baru bagi Amel. Ia mulai merasakan getaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Raka selalu membuatnya tertawa, dan setiap kali mereka berbincang, waktu seolah berhenti. Amel merasa hidupnya kembali berwarna, dan ia mulai melupakan kesedihan yang selama ini menghantuinya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Amel dan Raka duduk di bangku taman yang sama. Suasana semakin intim, dan Amel merasakan ketegangan di antara mereka. Raka menatapnya dengan tatapan yang dalam, seolah ingin menembus dinding yang ia bangun di sekeliling hatinya. "Amel, aku merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Aku suka menghabiskan waktu bersamamu," katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Amel merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Raka mendekat, dan Amel bisa merasakan kehangatan tubuhnya. "Kau tahu, aku tidak ingin hanya menjadi teman. Aku ingin lebih dari itu," lanjut Raka, suaranya bergetar penuh harapan. Amel menunduk, berusaha menahan air mata yang mengancam. Ia merasa bingung dan takut. Bagaimana mungkin ia bisa membuka hatinya lagi setelah semua luka yang ia alami? Namun, di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik bahwa mungkin, hanya mungkin, Raka adalah orang yang tepat untuknya. Ketika Raka menyentuh tangannya, Amel merasakan aliran listrik yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Sentuhan itu lembut, tetapi penuh makna. Ia menatap Raka, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh ketegangan dan harapan. "Amel, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tetapi aku merasa kita bisa saling melengkapi," Raka berkata, suaranya penuh ketulusan. Amel merasakan hatinya bergetar. Ia ingin percaya, tetapi rasa takut itu masih membelenggunya. "Raka, aku tidak tahu apakah aku siap," jawabnya, suaranya bergetar. Raka mengangguk, memahami keraguan Amel. "Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan," katanya, senyumnya menenangkan. Amel merasa sedikit lega, tetapi hatinya masih berkonflik. Ia ingin merasakan cinta, tetapi bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya.
Malam itu, Amel pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Raka, senyumnya, tatapannya, dan cara dia membuatnya merasa hidup kembali. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Apakah ia berani mengambil risiko untuk mencintai lagi? Di dalam kamarnya, Amel merenung. Ia melihat foto-foto anaknya dan merasakan cinta yang mendalam. Namun, ia juga menyadari bahwa ia berhak untuk bahagia. Mungkin, Raka adalah kesempatan kedua yang ia butuhkan. Mungkin, cinta bisa datang lagi, meskipun dengan cara yang berbeda. Dengan tekad yang baru, Amel memutuskan untuk membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia ingin memberi kesempatan pada Raka, pada cinta yang mungkin bisa tumbuh di antara mereka. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Dan dengan harapan itu, Amel menutup matanya, membayangkan masa depan yang cerah, di mana cinta dan kebahagiaan bisa kembali menghiasi hidupnya. Hari-hari berlalu, dan pertemuan Amel dengan Raka di taman menjadi rutinitas yang dinanti-nantikan. Setiap sore, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat, Amel merasakan jantungnya berdebar-debar saat melihat sosok Raka mendekat. Senyumnya yang hangat dan tatapan matanya yang dalam selalu berhasil membuatnya merasa istimewa. Raka bukan hanya sekadar pria tampan, ia adalah sosok yang mampu menghidupkan kembali semangat yang sempat padam dalam diri Amel. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku favorit mereka, Raka mulai bercerita tentang masa kecilnya. Aku tumbuh di sebuah desa kecil. Setiap sore, aku dan teman-temanku bermain di sungai. Kami membangun perahu dari kayu dan berlayar seolah-olah kami adalah pelaut yang menjelajahi lautan luas, katanya, matanya berbinar penuh kenangan. Amel mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara Raka menggambarkan petualangannya. Ia bisa merasakan kebebasan dan keceriaan yang pernah Raka rasakan. Bagaimana denganmu, Amel? Apa kenangan terindahmu? Tanya Raka, menatapnya dengan penuh perhatian. Amel terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Kenangan indahnya terasa samar, terhalang oleh bayang-bayang masa lalu. Namun, saat ia mulai bercerita tentang masa-masa bahagianya sebelum perceraian, ia merasakan kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Aku suka memasak. Saat anakku lahir, aku menghabiskan waktu di dapur, mencoba resep baru. Itu adalah saat-saat yang membuatku merasa hidup, ujarnya, senyumnya merekah. Raka mendengarkan dengan antusias, seolah setiap kata yang keluar dari mulut Amel adalah harta berharga. Kau harus memasak untukku suatu saat nanti, katanya, menggoda. Amel tertawa, merasakan ketegangan di antara mereka semakin menguat. Mungkin, jika kau beruntung, jawabnya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya bergetar. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin dalam. Amel mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Raka membuatnya merasa diinginkan, dan setiap sentuhan kecil, seperti saat Raka membetulkan rambutnya yang terjatuh, membuatnya merinding. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi? Apakah Raka akan menerima semua kekurangan dan ketakutannya? Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Raka tiba-tiba berhenti dan menatap Amel dengan serius. Amel, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak hanya mencari teman. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, katanya, suaranya penuh ketulusan. Amel merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Raka seperti panah yang menembus dinding pertahanannya. Ia ingin menjawab, tetapi rasa takut itu kembali muncul. Raka, aku tidak tahu apakah aku bisa, jawabnya, suaranya bergetar. Raka mengangguk, seolah memahami keraguannya. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan, katanya, senyumnya menenangkan. Amel merasa sedikit lega, tetapi hatinya masih berkonflik. Ia ingin merasakan cinta, tetapi bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Hari-hari berikutnya, Amel berusaha untuk lebih terbuka. Ia mulai mengajak Raka ke rumahnya, memperkenalkan anaknya, Dika. Raka dengan senang hati menerima ajakan itu, dan Amel merasa senang melihat Dika berinteraksi dengan Raka. Mereka bermain bersama, dan Amel merasakan kebahagiaan yang tulus saat melihat senyuman di wajah anaknya. Raka tampak sangat menyayangi Dika, dan itu membuat Amel merasa lebih nyaman. Suatu malam, setelah Dika tidur, Amel dan Raka duduk di teras rumahnya.
Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang berkelap-kelip menciptakan suasana romantis. Raka memandang Amel dengan tatapan yang dalam, dan Amel merasakan jantungnya berdegup kencang. Amel, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Kau membuatku merasa hidup lagi, katanya, suaranya lembut. Amel menatap Raka, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Aku juga merasakannya, Raka. Kau membuatku merasa berharga, jawabnya, suaranya bergetar. Raka mendekat, dan Amel bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Aku ingin kita bisa saling mendukung, saling mengisi. Aku ingin kau tahu bahwa aku siap untuk bersamamu, katanya, matanya penuh harapan. Amel merasa terharu. Ia ingin percaya, tetapi rasa takut itu masih membelenggunya. Raka, aku takut. Aku tidak ingin menyakiti dirimu atau Dika, ujarnya, suaranya penuh keraguan. Raka menggenggam tangannya, memberikan rasa tenang. Kita bisa melakukannya bersama. Aku tidak akan pergi. Aku ingin berjuang untuk kita, katanya, senyumnya menenangkan. Malam itu, Amel merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Ia ingin memberi kesempatan pada Raka, pada cinta yang mungkin bisa tumbuh di antara mereka. Dengan tekad yang baru, Amel memutuskan untuk membuka hatinya sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, Amel dan Raka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi kota, mencoba restoran baru, dan berbagi cerita tentang impian dan harapan. Amel merasa hidupnya kembali berwarna, dan ia mulai merasakan cinta yang tulus tumbuh di dalam hatinya. Raka membuatnya merasa berani, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi danau, Raka tiba-tiba meraih tangan Amel dan menatapnya dengan serius. Amel, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah memaksamu untuk melakukan sesuatu yang kau tidak inginkan. Aku menghargai setiap langkah yang kau ambil, katanya, suaranya penuh ketulusan. Amel merasakan air mata menggenang di matanya. Ia merasa beruntung memiliki Raka di sisinya. Terima kasih, Raka. Aku ingin berusaha. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan mencintai satu sama lain, jawab Amel, suaranya bergetar. Raka tersenyum, dan Amel merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saat itu, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju cinta yang baru. Malam itu, saat mereka pulang, Amel merasa hatinya penuh dengan harapan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi segala tantangan. Bersama Raka, ia merasa ada kemungkinan untuk mencintai dan dicintai lagi. Dan dengan keyakinan itu, Amel melangkah maju, siap untuk menjelajahi babak baru dalam hidupnya. Malam itu, Amel terbangun dari tidurnya dengan perasaan campur aduk. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Raka. Setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa seperti mimpi yang indah, tetapi di sisi lain, rasa takut dan keraguan masih menghantuinya. Apakah ia benar-benar siap untuk membuka hatinya sepenuhnya? Apakah Raka akan tetap ada jika ia mengetahui semua ketakutannya? Pagi harinya, Amel memutuskan untuk mengajak Dika ke taman. Ia ingin memberikan waktu untuk berpikir dan merencanakan langkah selanjutnya dalam hubungannya dengan Raka. Saat mereka bermain, Amel melihat Dika berlari dan tertawa, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, di sudut hatinya, ada rasa khawatir tentang masa depan. Ia ingin Dika memiliki sosok ayah yang baik, tetapi apakah Raka adalah orang yang tepat? Ketika sore tiba, Amel merasa gelisah. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Raka tentang perasaannya. Mereka telah menghabiskan waktu yang cukup lama bersama, dan ia merasa sudah saatnya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan tekad yang bulat, Amel menghubungi Raka dan mengajaknya untuk bertemu di kafe favorit mereka. Saat Raka tiba, senyumnya yang hangat membuat jantung Amel berdebar. Mereka duduk di sudut kafe yang tenang, dikelilingi oleh aroma kopi yang menggoda. Amel merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tahu bahwa ini adalah momen yang penting. Raka, aku ingin kita berbicara tentang hubungan kita, katanya, suaranya bergetar. Raka menatapnya dengan serius, dan Amel bisa melihat ketulusan di matanya. Tentu, Amel. Aku juga ingin berbicara tentang kita, jawabnya, suaranya lembut. Amel menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku merasa kita telah melalui banyak hal bersama,
dan aku sangat menghargai semua waktu yang kita habiskan. Namun, aku juga merasa takut, ujarnya, matanya menatap Raka dengan penuh harapan. Takut akan apa? Tanya Raka, suaranya penuh perhatian. Amel merasa air mata menggenang di matanya. Aku takut untuk mencintai lagi. Aku takut akan masa lalu yang menghantuiku. Aku tidak ingin menyakiti dirimu atau Dika, jawabnya, suaranya bergetar. Raka menggenggam tangannya, memberikan rasa tenang yang ia butuhkan. Amel, aku mengerti. Kita semua memiliki ketakutan dan keraguan. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku di sini untukmu. Aku tidak akan pergi. Aku ingin berjuang untuk kita, katanya, matanya penuh keyakinan. Amel merasakan harapan baru muncul dalam dirinya. Raka tidak hanya berbicara, tetapi ia juga menunjukkan komitmennya dengan tindakan. Mereka melanjutkan percakapan, membahas harapan dan impian masing-masing. Amel merasa semakin nyaman saat berbagi tentang masa lalunya, tentang kesedihan dan kehilangan yang pernah ia alami. Raka mendengarkan dengan seksama, tidak menghakimi, hanya memberikan dukungan yang tulus. Setiap kata yang diucapkan Raka membuat Amel merasa lebih kuat, seolah ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Setelah beberapa jam berbincang, Amel merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Raka tidak hanya menjadi teman, tetapi juga sosok yang bisa ia percayai. Aku ingin memberi kita kesempatan, Raka. Aku ingin mencoba, ujarnya, suaranya penuh keyakinan. Raka tersenyum lebar, dan Amel merasakan kebahagiaan yang tulus mengalir di antara mereka. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Raka meraih tangan Amel dan menggenggamnya erat. Amel merasakan aliran listrik yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang penuh harapan dan cinta. Raka membawanya ke tempat yang sepi, di bawah cahaya bulan yang bersinar lembut. Amel, aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Kita akan melewati ini bersama, katanya, suaranya penuh ketulusan. Amel menatap Raka, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Terima kasih, Raka. Aku merasa beruntung memilikimu di sisiku, jawabnya, suaranya bergetar. Raka mendekat, dan dalam sekejap, mereka saling menatap dengan penuh rasa. Amel merasakan jantungnya berdegup kencang saat Raka mendekatkan wajahnya. Mereka saling mencium, dan saat bibir mereka bersentuhan, Amel merasakan semua ketakutannya menghilang. Ini adalah cinta yang tulus, cinta yang layak diperjuangkan. Hari-hari berikutnya, Amel dan Raka semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, dan berbagi impian tentang masa depan. Amel merasa hidupnya kembali berwarna, dan ia mulai merasakan cinta yang tulus tumbuh di dalam hatinya. Raka membuatnya merasa berani, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi danau, Raka tiba-tiba meraih tangan Amel dan menatapnya dengan serius. Amel, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah memaksamu untuk melakukan sesuatu yang kau tidak inginkan. Aku menghargai setiap langkah yang kau ambil, katanya, suaranya penuh ketulusan. Amel merasakan air mata menggenang di matanya. Ia merasa beruntung memiliki Raka di sisinya. Terima kasih, Raka. Aku ingin berusaha. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan mencintai satu sama lain, jawab Amel, suaranya bergetar. Raka tersenyum, dan Amel merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saat itu, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju cinta yang baru. Malam itu, saat mereka pulang, Amel merasa hatinya penuh dengan harapan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi segala tantangan. Bersama Raka, ia merasa ada kemungkinan untuk mencintai dan dicintai lagi. Dan dengan keyakinan itu, Amel melangkah maju, siap untuk menjelajahi babak baru dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Amel dan Raka semakin saling mengenal. Mereka berbagi momen-momen kecil yang berarti, seperti memasak bersama di dapur, menonton film di sofa, atau hanya sekadar berbincang di teras rumah. Amel merasa hidupnya semakin lengkap dengan kehadiran Raka. Ia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga sahabat sejati yang selalu ada untuknya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Raka tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Amel menatapnya dengan penasaran. Amel, aku ingin memberikan sesuatu untukmu, katanya, senyumnya penuh harapan. Dengan hati berdebar, Amel membuka kotak itu dan menemukan sebuah gelang cantik yang terbuat dari perak.
Ini untuk mengingatkanmu bahwa aku selalu ada di sisimu. Tidak peduli apapun yang terjadi, ujarnya, matanya penuh cinta. Amel merasa terharu. Ia tidak pernah mengira bahwa Raka akan memberikan sesuatu yang begitu berarti. Terima kasih, Raka. Ini sangat indah, jawabnya, suaranya bergetar. Raka meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Aku ingin kita bisa melewati segala rintangan bersama. Aku percaya kita bisa, katanya, penuh keyakinan. Dengan perasaan baru yang mengalir dalam dirinya, Amel tahu bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya. Bersama Raka, ia merasa berani untuk menghadapi masa depan. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dan kini, mereka siap untuk menjelajahi setiap langkah dalam perjalanan cinta mereka. Amel tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tulus mengalir di antara mereka. Ini adalah awal dari sebuah kisah cinta yang indah, dan ia siap untuk menjalani setiap detiknya.